Sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024, kini muncul gerakan di media sosial. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Ramai gerakan bertema Anak Abah Tusuk 3 Paslon. Tusuk 3 paslon bermakna golput, sementara nama Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Sejumlah pihak menyebut pendukung Anies cenderung apatis dan tidak menghujat salah satu paslon tertentu. Jika ada salah satu paslon yang merangkul Anies, bisa jadi masih terbuka peluang untuk merebut hati para pendukung. Namun hingga kini, Anies belum memutuskan untuk memihak salah satu paslon. Ya, melonjaknya gelombang golput dalam Pilkada 2024 dapat berdampak serius terhadap legitimasi pemenang. Akankah ini menjadi batu sandungan bagi para paslon untuk meraup suara? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, langsung saja kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Pemirsa, ini sudah hadir di studio, sudah ada Bang Syahrin, juru bicara dari Anies Baswedan. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Siap. Ini Bang atau Abah Syahrin? Enggak mau tanya Bang. Anak Abang bukan? Kalau yang ini pasti anak Abah kalau yang ini. Kata siapa? Jangan justifikasi orang. Oh, itu we the bukan? people loh. Oh, we the people. anak rakyat. Anak rakyat. Bukan anak Abah, bukan. Stemnya beda stemnya. Kalau yang ini nih, wah ini anak Indonesia. Mas Arul, Bang, selamat pagi. Analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Mas Idam Holik, ini penting Komisioner KPU. Selamat pagi, Mas Idam. Mas Idam, selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Selamat pagi Mbak, Mas. Selamat pagi semuanya. Baik. Ya. Kita nanti mohon arahan dan petunjuk ya. Nah, ini core nih soalnya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ke Bang Syahrin dulu, Bang. Jadi gimana, ini ramai sekali kemudian berbagai seruan-seruan, termasuk juga sempat di awal ada seruan untuk memilih untuk tidak hadir ke TPU. Kemudian habis itu juga ada beberapa hal lain, termasuk juga seruan untuk mencoblos 3 paslon yang ada. Ini kan kemudian membuat suara tidak sah marak di DKI Jakarta. Khawatirnya seperti itu. Ini kemudian memang ada agenda setting di luar sana atau seperti apa? Ada andilnya? Oh, jadi ini harusnya dilihat sebagai ekspresi aspirasi warga yang justru tidak tertampung di elit politik. Kan kita tahu bahwa kemarin-kemarin di Pilkada, aspirasi warga 40-50% itu meminta Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta misalnya. Tapi ternyata kan itu tidak terakomodasi oleh elit partai politik. Ya, elit berkumpul di satu titik dengan nilai. Nah, yang kedua, bahwa ekspresi kekecewaan itu, nah ini mau ditumpahkan kemana? Karena ketika dilihat surat suara, itu kan tidak ada gambar orang ataupun figur sosok yang diinginkan oleh pemilih. Nah, yang ketiga ini juga bisa menjadi bagian dari gerakan untuk melawan keputusan elit yang tidak merefleksikan aspirasi warga kebanyakan. Nah, kita lihat kalau misalnya di satu pasangan calon tunggal itu kan ada kotak kosong dalam kertas suara, sehingga ketika dia tidak setuju dengan calon, maka kotak kosong itulah yang menjadi pilihan. Dan itu banyak terrefleksi, apalagi sekarang misalnya ada sekitar 40-an lebih kotak kosong. Dan kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya, ada juga beberapa kotak kosong yang menang. Tapi di Jakarta kan ada 3 pilihan, Bang Syahrin. Maksudnya kalau lebih dari 2, kenapa tidak? Karena kan tidak selamanya dari kertas suara yang ada atau pilihan-pilihan yang ada itu merefleksikan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Bisa jadi dari yang ada itu ya tidak ada satupun misalnya yang menjadi bagian dari aspirasi warga masyarakat. Sehingga mestinya ada akomodasi terhadap non pilihan itu. Bagaimana tim Anies Baswedan sendiri menyikapi maraknya gerakan ini? Iya. Kalau kita melihat yang pertama adalah refleksi kekecewaan warga, dan kami melihat ya wajar warga kecewa. Wajar ada perlawanan terhadap elit politik yang tidak mengakomodasi aspirasi warga. Ini wajar kan? Itu wajar. Ini wajar. Nah, oleh karena itu, dari sisi kita bahwa kita melihat mestinya yang digali adalah apa yang menjadi faktor kekecewaan.
Apa yang jadi latar belakang kekecewaan? Tentunya latar belakang kekecewaan ini karena begitu besarnya harapan terhadap sosok Anies. Tapi kan Ya proses pendaftarannya sudah lewat, Iya, Bang. maksudnya gini, apa yang menjadi dasar harapan terhadap sosok Anies? Karena sosok Anies selama bertugas menjadi gubernur, nah kita melihat bahwa banyak hal yang telah dilakukan untuk paling tidak misalnya terhadap orang yang lemah, orang yang kecil, Ya. perkampungan, Ya. yang kita tahu masih masalah misalnya Kampung Bayam. Bayam. Ya kan, kampung-kampung yang lain misalnya. Nah ini kan refleksi itu mereka bahwa kekecewaan terbesar itu adalah ketika Anies tidak maju. Tapi kan sistem perpolitikan di tanah air kita itu kan membatasi 5 tahun 2 periode kan begitu, Bang. Iya, iya maksudnya adalah Nggak terkesan nih gerakan ini kayak mau seumur hidup nih kayaknya kalau bisa Anies aja bukan, begitu bukan. ibaratnya. Maksudnya begini. Kenapa saya melihat bahwa harus Sampai dilihat nggak bisa apa pindah yang ke yang kira-kira calon lain gitu menjadi loh. refleksinya. Nah, refleksinya mestinya adalah bahwa apa yang menjadi harapan terhadap Anies, nah para calon-calon ini harus bisa menjawab. Itu poinnya itu kan? mestinya. Oh, nah, oke. apa itu? Misalnya satu program-program untuk warga. Oke. Orang yang tidak mampu bisa sekolah misalnya. Ya, ya. Mahasiswa yang tidak mampu Ya. bisa dengan KJMU misalnya. Ya, ya. Untuk lansia, untuk pekerja. Ya. Untuk rumah-rumah misalnya yang kepemilikan di bawah 2 miliar Ya. bebas pajak PBB. Nah, itu kan program-program Ada nggak di untuk 3 rakyat. paslon ini? Nah, di PJ Gubernur yang sekarang kan banyak hal yang dikurangi dari program-program warga Tapi tersebut. PJ Tapi Gubernur kan nah, tidak itu ikut dalam dia. konsultasi. Bukan, maksud saya artinya bahwa kerinduan untuk mengembalikan Anies itu penting. Nah, mestinya calon-calon yang ada ini Melanjutkan itu. harus memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Anies itu dijamin untuk Sudah kok ada Itu dia, pernyataan. sudah ada. Nah, Siap melanjutkan kok, Bang. Nah, itu kan perlu dilihat kan. Oke. Satu, apakah memang ini hanya sekedar ucapan gitu kan, ataukah ini benar-benar konkret terrefleksi dalam komitmen. Nah, kita lihat. Nah, Oke. untuk itu kita ingin membangun sebuah tradisi politik di mana kepentingan masyarakat ini terkontrak dengan calon. Sehingga kayak dulu misalnya masyarakat warga beberapa kampung tidak bisa berusaha oleh Anies Baik, Bang. dibuat kebijakan sehingga mereka punya kakak, punya Oke. untuk bisa berusaha kembali. Iya. Oke. Oh, itu hal yang wajar katanya ini bentuk kekecewaan. Tapi Mas Umam punya pandangan yang berbeda tidak soal ini? Usai Dijawabnya jeda. nanti ya, sesaat lagi usai jeda. Oke, sudah mulai bergerilya ke warga-warga Jakarta Iya. gitu ya. Mas Umam, melihat hal ini, kalau kita tahu kan hak pilih itu kan merupakan hak dari setiap masyarakat, para pemilih gitu. Tapi di satu sisi mereka juga berhak juga untuk memberikan hak pilihnya atau tidak. Tapi bahaya juga kalau kemudian seruan ini cukup masif terjadi nanti pada saat Pilgub Jakarta. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tadi disampaikan bahwa di dalam sistem kepemiluan di Indonesia dan demokrasi secara umum bahwa memilih itu adalah hak. Artinya ya bisa memberikan hak, bisa tidak memberikan hak. Tetapi kalau misal kemudian untuk tidak memilih kemudian menjadi ajakan dalam skala yang cukup Iya. masif, sebenarnya dalam konteks politik secara general itu sebagai simbol perlawanan dan itu terjadi di beberapa kesempatan, mulai dari dulu di era Orde Baru, kemudian di beberapa kasus demokrasi mutakhir ya, misalnya di Spanyol itu ada fenomena no less votes, jangan pilih mereka, Movement itu di gitu ya, tahun 2011. Kemudian di India juga ada, tadi disampaikan Nota, itu none above all. Tidak ada di antara yang dipilih itu, pilihan-pilihan itu yang kemudian dianggap memenuhi standar integritas dalam konteks berpolitik. Maka kemudian itu didorong sebagai sebuah upaya gerakan sosial politik suatu masyarakat. Tetapi problemnya ketika kemudian itu didorong secara masif, maka kemudian itu berpotensi bisa menjadi sebuah gerakan yang justru menjadi kurang produktif bagi demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang kemudian diantisipasi oleh legislasi kita di Undang-Undang 7 nomor 2000 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu, terutama kalau nggak salah di pasal 284 itu ada satu poin, terutama di poin yang kedua itu terkait dengan ajakan atau dorongan yang kemudian kalau misal memberikan hak suara, tetapi kemudian impact-nya adalah untuk menghasilkan suara yang tidak sah. Memang kalau misal kita cermati di komentar-komentar di sosial media, upaya ini dilakukan sebagai sebuah bentuk protes ya, ketidakpercayaan terhadap proses politik
yang kemudian menghasilkan pilihan-pilihan politik yang tidak sesuai dianggap mereka dengan aspirasi publik. Nah, ini yang kemudian kalau misal kita merujuk di undang-undang tadi itu bisa menjadi bagian dari pidana pemilu. Bahkan kalau misal Bisa kita dipidana nih? bisa menjadi pidana dengan beberapa syarat. Misalnya kalau misal dirujuk ke pasal 515 di Undang-Undang Pemilu juga, maka ajakan semacam itu yang dilakukan satu dalam konteks ajakan pada hari H pencoblosan, kemudian ajakan itu menggunakan mekanisme transaksional baik dalam bentuk uang atau materi lainnya, itu bisa kena pidana 3 tahun penjara dan denda sekitar 36 juta. Nggak terlalu besar, tetapi sebagai sebuah efek jerah dan Tapi ada juga efek jerahnya, political warning itu cukup penting untuk dipertimbangkan. Nah, terlepas dari itu, maka ini kemudian harus dikaji lebih detail. Kalau misal kemudian ini sebagai sebuah simbol perlawanan, ya itu sesuatu fenomena politik pada umumnya. Ya. Tetapi kalau misal kemudian ajakan ini menjadi semakin masif, menjadi cukup berdampak pada kredibilitas hasil pemilu, saya pikir ini juga harus diantisipasi oleh semua pihak. Sebelum ke KPU, saya ingin tegaskan lagi ke Mas Umam kalau gitu. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh seorang Abah Anies Baswedan terkait dengan maraknya masifnya gerakan ini gitu loh. Anies Baswedan adalah sosok yang negarawan, kita yakin itu kan. Dan juga tokoh juga yang cukup bisa menyerap seluruh aspirasi kan seharusnya begitu. Tadi sudah disampaikan oleh fatwa dari Abah Syahid bahwa barangkali yang melakukan itu salah satunya adalah sebagai sebuah bentuk simpati terhadap misalnya Mas Anies dan juga ekspresi kekecewaan. Tetapi bagaimanapun juga proses politik tidak selalu bisa menghadirkan sebuah pilihan yang ideal, tidak bisa menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi publik. Tetapi itulah realitas politik. Yang bisa dilakukan adalah setidaknya bagian dari upaya pembentukan local good governance tadi. Pilihan-pilihan kebijakan yang sekiranya masih cukup penting dan relevan, ada baiknya kemudian dititipkan kepada salah satu kandidat tertentu dan saya pikir kalau misal kemarin Mas Anies di fase akhir cukup dekat dengan PDIP, kenapa tidak misalnya pilihan-pilihan kebijakan itu dititipkan kepada misalnya kandidat dari PDIP, Pak Pramono dan juga Rano Karno misalnya, sebagai bentuk perlawanan secara simbolik terhadap kekuatan politik. Anda melihatnya justru malah ini gerakan justru malah diakomodir begitu oleh kubu Anies Baswedan. Harus bersuara tidak sih Anies dengan gerakan ini? Nah, kalau misal dalam konteks PDIP sendiri tentu sangat berharap Anies memberikan dukungan kepada kandidat dari PDIP. Tapi untuk Anies secara personal. Tetapi kalau misal dari Anies secara personal tentu ada pilihan-pilihannya. Bahwa kemudian ini dikapitalisasi sebagai sebuah simbol perlawanan sekaligus dukungan moral politik terhadap nama Anies Baswedan, yaitu bagian dari sebuah realitas politik. Tetapi dalam konteks pembangunan demokrasi yang ideal dan juga upaya untuk menghadirkan tadi tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal, memang ada baiknya aspirasi-aspirasi kemudian disalurkan melalui kanal-kanal yang memang sudah tersedia. Oke, itu dia. Mas Idam, kalau menurut Anda bagaimana? Sah-sah saja kalau dalam konteksnya hak pilih begitu ya. Tapi kalau dalam konteks hasil pemilu kan takutnya mempengaruhi kredibilitas dari hasil. Ini kalau lama-lama dibiarkan jadi bola es, repot juga KPU. Wah, itu dia. Gimana, Bang? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa we are voters. Kita ini semua pemilih. Baju baru lagi nanti nih. Ya, karena untuk menjadi pemilih ini nggak mudah. Ya, untuk menjadi pemilih ini perlu effort yang luar biasa. Kita mesti ingat bagaimana negara ini prosesnya berdiri, bagaimana undang-undang dasar ini dirumuskan. Kita mesti ingat bahwa negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan kita bandingkan dengan negara lain yang hari ini masih berjuang agar bisa menyelenggarakan pemilu. Terus kita, negara yang sedang bertransisi menuju pematangan demokrasi, tiba-tiba melakukan gerakan untuk tidak memilih atau menginvalidkan suara. Saya pikir ini udah keluar dari nalar sehat. Ya, dan apa yang tadi disampaikan oleh beliau bisa mengarah pada tindak pidana, itu benar sekali. Dalam Undang-Undang Pilkada itu ada pasal 187A, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ayat 1, jelas itu ketentuan pidananya. Ya, dan saya memaknai warga negara yang baik adalah warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Ya, kalau bicara persoalan superlatif, komparatif, positif, mana yang terbaik, lebih baik atau biasa saja,
itu dalam studi etika tuh ada yang namanya minus malum gitu. Dan dalam studi psikologi kalau orang merasa paling hebat, wah itu tanda-tanda itu harus dianalisis itu kejiwaannya. Nah, jadi menurut saya kita semua ini adalah we are the voters. Undang-undang telah mengatur Ini itu. kan gerakan masyarakat, Mas Idam. Ini kan gerakan masyarakat. Ya, kami ingin menegaskan bahwa punya hak pilih itu sebuah anugerah dan kita sebagai warga negara yang bersila pertama ketuhanan yang Maha Esa, memilih itu adalah bentuk rasa syukur terhadap negara ini yang telah menggunakan konsep demokrasi di mana negara ini mengedepankan kedaulatan rakyat. Memilih adalah kedaulatan rakyat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilih. We are the voters. Biar dapat. Mas Udah berapa kali lo? 3 kali lo disebut lo. Yang ini pakai kaosnya aja belum nyebut-nyebut dari tadi lo. Ada komentar? Ya, jadi gini apa namanya? Ya penyelenggara Merasa terancam nggak? penyelenggara ya mestinya Dengan pidana tadi? menjadi tentunya tidak. Penyelenggara ya mestinya menjadi penyelenggara yang baik ya. Penyelenggara yang baik ya harus tentunya netral, menyuguhkan semua hal yang baik dan tidak boleh beropini soal calon penyelenggara ya. Opininya apa tadi, Bang? Ya, maksudnya tidak boleh beropini soal sosok, soal orang, itu nggak boleh. Maksudnya supaya Anda mendengar Iya. itu tadi? iya, maksudnya Pernyataan kan yang misalnya mana ada yang dari Mas menyatakan Idam? yang lebih terbaik dan segala macam itu kan soal orang kan. Nah, tapi begini, maksud saya begini. Yang harus dilihat oleh para calon yang ada saat ini itu adalah apa sebenarnya substansi yang diusung oleh Anies Baswedan. Kan diakui bahwa mayoritas pemilih melalui semua survei kan adalah Anies. Iya. Nah sehingga kan yang harus dilihat adalah apa sebenarnya substansi yang diusung oleh Anies. Nah substansi yang diusung oleh Anies dalam bentuk agenda itu adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Artinya adalah mengangkat yang lemah, ya kan? Ini yang selama ini yang dibangun. Nah mestinya para calon-calon ini agenda itulah yang mestinya diyakinkan Sudah kepada nggak pemilih. dilihat Meraup oleh Bang suara Sarin? anak Ya, abah sudah ini. nggak dilihat itu oleh Nah. Bang Sarin tuh? Enggak, kan ini pemilih. Kan kita bicara pemilih. Kalau Nggak, artinya Anda kan bisa dong mengajak mereka-mereka ini yang ada di gerakan ini begitu kan? Oh iya, tentunya ada komunikasi soal itu. Nah, yang kedua adalah betul tadi komunikasi Mas Anies dengan partai politik, dengan PDI Perjuangan sudah sangat bagus. Jauh hari sebelum pilkada. Bahkan sebagaimana yang sudah disampaikan di forum ini juga, ya komitmen yang terbangun adalah justru komitmen terhadap keberpihakan terhadap rakyat. Nah gitu. Nah inilah yang harapan kita ini bisa menjadi jembatan, jembatan harmonisasi hubungan ini dalam konteks ini juga bisa dilihat secara simbolik oleh pemilih-pemilih Anies. Tapi yang paling terpenting adalah sebenarnya bagaimana komitmen para calon terhadap warga yang betul-betul mampu diyakinkan kepada pemilih. Nah mungkin itu bisa dijelaskan tuh kepada gerakan tersebut tuh kepada masyarakat. Oh iya, tuh, kan, tentunya gitu. kita selalu menyampaikan bahwa lihat dan itu kan harus dilihat bahwa kan ada kampung-kampung yang selama ini misalnya problem Kampung Bayam. Ya datang dong ke sana ke Kampung Bayam. Apa yang bisa diberikan oleh para calon ini sebagai komitmen sehingga nanti mereka bisa kembali menghuni misalnya. Nah, ini kan bagian dari hal-hal yang penting untuk di Saya minta komentar dari Komisioner KPU ya usai jeda periode berikut kami akan kembali. Oke, lanjut lagi kita diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ingin ke Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik. Mas Idam, tanggapan Anda dari pernyataan Bang Syahrin tadi yang menyebutkan KPU seharusnya netral. Bang Syahrir ini orang baik ya, jadi saya nggak boleh menyakiti orang baik. Jadi kalau ada kalimat saya yang tidak tepat, saya minta maaf Bang Syahrir. Dan saya tahu pada ujungnya Bang Syahrir ini mengingatkan tentang arti penting demokrasi, arti penting pilkada, arti penting suara ya. Dan nanti saya yakin Bang Syahrir ini akan mengingatkan tentang arti penting datang ke TPS. Itu keyakinan saya dan menggunakan hak pilih dengan tepat. Anda yakin itu, Mas Idam? Makasih Bang Syahrir udah coba menjadi pemantik diskusi ya tentang arti penting suara. Nah, soal pidana tadi, apakah ini sudah masuk ke ranah pidana dan KPU bisa menindaklanjuti pidana ini? Makin masif gerakan ini. Undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum atas pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kami sebagai KPU tentunya tidak punya kapasitas bicara tentang penindakan pelanggaran dalam
pilkada. Ya nanti kita berikanlah kita tunggu saja Bawaslu seperti apa berkomentar ya. Ya, saya melihat bahwa Bang Syahrir ini baik memantik kita untuk melihat arti penting suara. Oleh karena itu suara kita gunakanlah dengan tepat, dengan penuh makna. Jadi beliau ini memantik kita untuk mendiskusikan tentang meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Seperti itu Bang Syahrir ya. Oke. We are Nah, the dari voter, KPU Bang sendiri Syahrir. menyikapi gerakan atau eskalasi massa yang kita melihatnya ada potensi nih ya, semakin besar begitu. Bagaimana KPU menyuarakan ajakan begitu, terutama mungkin langsung ke Anies Baswedan itu gitu dia. loh misalnya. Ya, yang jelas gerakan atau ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih atau membuat hak pilih atau suara menjadi invalid itu ada tidak sekedar pada perilaku etis atau unethical behavior atau unethical movement, tapi bisa mengarah pada tindak pidana. Saya yakin yang dimaksud Bang Syahrir itu beliau ingin memantik pada kita diskusi tentang meaningful participation atau partisipasi dengan penuh makna. Suara itu sangat bernilai ya, dan saya sih belum mendengar Bang Syahrir selama ini golput, belum pernah mendengar saya. Bang Syahrir sendiri pasti ke TPS itu kalau pada saat pemilu, benar Bang ya? Seperti itu. Silakan Bang Syahrir. Betul, Bang. Meaningful participation. Nah itu tadi ya kuncinya itu. Bahwa bagaimana partisipasi itu bermakna. Kan warga ini kan punya harapan-harapan. Harapan-harapan itu terrefleksi dalam bentuk partisipasi. Politik itu adalah kontestasi untuk memilih yang terbaik. Gitu kan. Nah sehingga tentunya memang betul bahwa ketika semua yang pilihan yang ada, ya harus dipilih yang kalaupun tidak ada yang terbaik, yang paling kecil mudaratnya, kan begitu hukumnya itu kan. Nah untuk itu maka semua ini kan ada tahapan-tahapannya, ada fase-fasenya. Nah saat ini kan kandidat juga belum masa kampanye, jadi kan tidak patut juga mengkampanyekan siapapun. Yang Paling kedua, tidak maksudnya maksudnya si Bang Idam adalah paling tidak Anies Baswedan menyuarakan untuk masyarakat berpartisipasi Oh, dalam udah pemilu, pasti. gitu loh. Ini kan harus akan tidak seperti itu. pasti harus berpartisipasi. Semua warga masyarakat dengan hak memilih harus melakukan hak itu. Karena kalau tidak memilih yang terbaik, maka yang jahat yang akan terpilih, kan begitu. Nah untuk Memilih itu, dengan cara yang benar artinya, jangan pasti. kemudian suaranya nggak sah. Enggak dong, kan harus sah. Nah untuk harus sah kan berarti kan ada pilihan-pilihan yang tepat. Nah tentunya siapa pilihan yang tepat? Nah inilah yang harus ada jelas kriteria-kriteria untuk memilih yang tepat. Nah jadi kami melihat bahwa justru tahap ini itu adalah tahapan di mana para calon meyakinkan kepada warga bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anies, mereka memiliki komitmen dan memastikan bahwa itu akan dilaksanakan. Nah kalau itu bisa terjawab, kami sangat yakin bahwa itu akan menjadi bagian dari jembatan. Dan seorang Anies Baswedan tentu akan menjadi tokoh negarawan yang akan mengajak kan tentunya kan? Oh ya, Anies Baswedan tidak akan menghimbau atau mengajak untuk golput, itu satu. Tapi mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon mungkin tidak? Ya, Anies Baswedan kan punya Menentukan pikiran-pikiran, punya gagasan-gagasan terhadap siapa calon yang terbaik. Untuk mendapatkan calon yang terbaik, yang saat ini ada kan 3. Nah, di antara 3 ini, mana kira-kira yang dianggap, yang dilihat, memiliki komitmen untuk melaksanakan berarti apa nanti saja pada saat sesi debat kandidat calon gubernur, panelisnya Anies Baswedan. Mas Umam, ini gerakan apa nih Mas Umam? Anda melihat sinyal-sinyalnya arahnya ke untuk memaintain apa nih, untuk eskalasi suara yang begitu besar, gitu atau seperti apa? Memang cukup beragam ya. Kalau misal kemudian ini dilakukan, ya sebenarnya begini, meaningful participation itu juga mensyaratkan adanya meaningful aspiration. Nah, meaningful aspiration itu yang kemudian juga harus dicerna bahwa dalam proses politik itu juga seharusnya tidak memfait accompli masyarakat, memfait accompli para pemilih. Nah, maka kalau misal kemudian ada gerakan semacam ini, bisa saja ini sebagai sebuah simbol ketidakpercayaan publik terhadap proses politik yang terjadi. Karena ini basisnya adalah trust. Trust terhadap penyelenggara pemilu dan trust terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau misal kita cermati, itu apa sih inginnya itu? Nah, salah satu yang dikampanyekan itu kan mencoblos semua pasangan calon. Kenapa? Karena itu sebagai sebuah upaya untuk menghilangkan potensi-potensi penyalahgunaan surat suara yang kalau misal tidak mencoblos, golput, nggak datang ke TPS, itu surat suara kosong bisa
dimainkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, maka kemudian ini bisa dimaknai sebagai sebuah upaya barangkali simbol perlawanan, tetapi lagi-lagi apakah ini akan menghasilkan meaningful election atau tidak? Kalau misal ternyata tidak, Kan goalnya kan adalah election yang berkualitas gitu loh. election yang berkualitas. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan ya memang ada baiknya suatu saat Mas Anies memberikan statement Itu. terkait dengan positioning seperti Ya. apa, termasuk tadi ide gagasan mana yang memiliki kedekatan lebih kuat dan asosiatifnya tadi itu ya lebih dekat dengan yang mana, maka itu kemudian bisa memberikan arah dalam konteks mendorong memberikan dukungan kepada salah satu kandidat yang sah. Dan nanti Anda melihat hasilnya ujungnya akan legitimate. seperti itu, Mas? Bisa saja seperti itu, barangkali kalau misal tadi Bang Syahrin nyampaikan, wah ini bagian dari upaya untuk memaintain saham politik Itu dalam dia. tanda kutip. Karena bagaimanapun juga ya diakui bahwa Mas Anies punya basis pemilih loyal, Ya. dan kemudian dengan tidak hadirnya Mas Anies dalam proses kontestasi juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Maka dalam konteks ini ya barangkali ini bagian dari upaya untuk negosiasi dan membuat seorang Anies Baswedan tetap relevan dalam tanda kutip dalam proses kontestasi tanpa namanya. Oke. Itu yang membuat hingga saat ini Anies Baswedan Ya. belum bersuara dengan Jadi seruan ini, Mas? gini, kita tahu Memaintain bahwa saham politik ternyata untuk negosiasi. Kalau kita tahu bahwa proses sebelum masuk di pemilihan warga seperti yang ada saat ini, kan sebelumnya kan di partai politik. Ya. Dan di partai politik kan kita lihat bahwa terbangun sebuah tradisi baru yaitu politik tanpa negosiasi. Iya kan? Di elit ini. Ini saya punya calon, kebijakannya harus ikut ini. Kalau nggak ikut, ya udah minggir. Nah, justru ini tahapan ini harus mulai dibangun politik dengan negosiasi, mungkin musyawarah, ya kan? Ada perbincangan-perbincangan di antara semua. Harus diakui bahwa biar bagaimanapun Anies memiliki ketokohan yang cukup kuat di Jakarta ini. Nah, untuk bisa meyakinkan itu, nah itu tadi satu terhadap warga. Yang kedua, ada juga komunikasi yang harus dibangun di antara tokoh-tokoh ini. Baik. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi harapan warga itu juga mereka melihat bahwa oh ini ada jaminan bahwa ini apa yang menjadi dirasakan oleh kita sebagai warga di Jakarta, warga yang lemah ini. Nah, ini ada yang bisa menjadi faktor yang berkuat. Yang kedua, bagi penyelenggara pemilu, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk membangun pemilu yang berkualitas. Pasti. Nah, dan yang ketiga adalah bagi DPR dan juga para pengamat dan para peneliti Ikut juga. ini juga harus melihat bahwa ada aspirasi yang tidak mampu diserap oleh calon-calon yang ada. Nah, di mana menyalurkan aspirasi ini gitu. Oke. Nah, itu. Ini himbauan kepada pengamat. Singkat. Memang terkait dengan konteks itu, kalau misal memang ini adalah sebuah ekspresi kesadaran politik, tentu ini sesuatu yang sah. Nah, tadi kalau misal kemudian mengarah pada tindak pidana pemilu dan sebagainya, dalam konteks tertentu ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ini bisa diancam pidana pemilu, belum tentu. Pidana pemilu itu bisa kemudian diterapkan dalam konteks ini kalau misal satu ajakan secara masif dilakukan di hari H dan ada mekanisme transaksional yang dilakukan. Memberikan dukungan, memberikan logistik, kemudian itu terjadi secara masif. Nah, itu bagian Dan dari biasanya sulit dibuktikan. bisa dipidanakan. Selama ini kemudian sifatnya adalah aspiratif, sesuai dengan kesadaran, that's part of the political life. Oke, Mas Idam, terakhir Mas Idam, ajakan positif untuk voters ini dan juga people ini gitu juga. Agar menjadi meaningful election. Silakan Mas. Ya, tadi ada kata menarik dari Bang Syahrin ini, yaitu kata negosiasi. Ya, kalau dalam studi ilmu politik itu sebenarnya beliau ingin menyampaikan kontrak sosial. Dan meaningful participation itu tidak akan terwujud kalau kampanye tidak pernah dimaknai sebagai kontrak sosial. Karena di hari pemungutan suara, pemilih memberikan kedaulatannya berupa suara kepada calon, maka sebelumnya sebaiknya dilakukan dialog. Jika misalkan Anda terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, program pembangunan apa yang bisa diperjuangkan? Itu yang saya maknai. Jadi sebenarnya Bang Syahrir ini menurut saya bagus ya. Beliau ini memantik kita untuk coba melakukan kontrak sosial ya, dan tidak ada meaningful participation tanpa kontrak sosial, karena pada dasarnya kedaulatan rakyat yang diberikan di TPS itu sifatnya pinjaman yang suatu hari bisa aja dialihkan ke kandidat lainnya ataupun ke tempat lainnya seperti itu.
Nah, ini pentingnya bagi Baik. kita ya untuk coba membangun demokrasi yang rasional. Jadi saya melihat apa yang disampaikan Bang Syahrir tentang kata negosiasi macam-macam itu positif untuk membangun demokrasi Itu yang positif lah, rasional, alhamdulillah ya. di mana Alhamdulillah positif, kampanye karena voters berbasiskan itu adalah pada people kontrak sebetulnya. sosial. Gitu Itulah ya. meaningful participation. Iya. Harapannya sebenarnya Bang Syahrir tadi membaca judul kita ya pada pagi hari ini. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih Mas Terima Idam kasih, Holik, Bang Syahrir. Mas Terima kasih. Umam, terima kasih. Bang Idam, Syahrir, terima kasih banyak. terima Terima kasih. kasih Bung Oke. Idam. Terima kasih Bang Syahrir. Kami akan Umam, jeda terlebih makasih. dahulu pemirsa. Saya minta Saat lagi maaf apa kalau kabar ada yang Indonesia tidak pagi akan berkenan. kembali untuk Anda. Sesaat lagi.